limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran BTA kita. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang cara membaca surah Al-Humazah dengan baik dan benar ya. Sudah Bapak kirim surah Al-Humazah. Nah, bagi yang belum dibuka bukunya, dibuka buku BTA-nya halaman 112. Coba yang sudah melihat video bacaan surah Al-Humazah minggu kemarin angkat tangan. Oke, sudah banyak yang sudah lihat ya video cara membacanya. Oke. Apa Pak? Video cara membaca surah Al-Humazah minggu kemarin. Sudah lihat Fatan? Udah. Oke, nah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Hari ini kita akan melanjutkan yaitu memahami isi kandungan dari surah Al-Humazah. Buku BTA halaman 112. Dibuka halaman 112. Seperti kemarin kita belajar surah Al-Fil. Nah, anak-anak masih ingat kan surah Al-Fil? Kemarin kita belajar cara membacanya, kemudian menghafalnya juga. Alhamdulillah sudah banyak yang kita sudah mengetahui isi kandungan dari surah Al-Fil ya kemarin pertemuan yang sebelumnya. Al-Fil itu ternyata dia menceritakan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha akan menyerang kota Mekah. Tetapi di tengah jalan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung namanya burung ababil yang membawa kerikil. Ababil. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke surah Al-Humazah penjelasannya. Buku BTA halaman 112. Nah, halaman 112. Kita akan mengetahui isi kandungan dari surah Al-Humazah. Sebelumnya, Bapak akan minta salah satu, Bapak tunjuk ya, Bapak pilih untuk membacakan surah Al-Humazah dari ta'awuz, a'udzubillah sampai selesai. Coba dibaca Anindita, dihidupkan suaranya. Anindita. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malahu dada yasabu ana malahu ahlada fala layum bajana wa ma adlo kama hutama nalullahil muqada alati tatoli'u alal afida inaha alaihi mustada fi amadi muwaddada sadaqallahul azim. Oke, bagus. Sudah hafal ya? Sudah, terima kasih. Nah, bagus bacaannya. Satu lagi yang laki-laki, siapa mau baca angkat tangan? Bapak pilih. Wah, banyak yang nunjuk ya, yang laki-laki. Coba Bapak tunjuk dibaca surah Al-Humazahnya. Di sini namanya Muhammad Aska Zikri. Nah, yang lain nanti ya. Muhammad Aska Zikri. Ayo, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbazanna fil hutama wa ma adraka ma hutama narullahil muqada allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddada. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Sudah hafal belum Aska?
Sudah. Sudah, alhamdulillah. Nah, itu bunyi dari surah Al-Humazah ya, buku BTA-nya halaman 112. Sekarang kita mau dengar teman kita baca artinya. Karena kita mau memahami isi kandungannya ya anak-anak. Sudah hafal, bacanya sudah betul panjang pendeknya. Sekarang kita mau tahu isi kandungannya. Apa sih isi kandungan dari surah Al-Humazah yang sudah kita hafal? Coba dibaca dulu artinya yang perempuan Fatia Alifa. Nah, Fatia Alifa. Coba dibaca, hidupkan suaranya. Yang lain disimak ya, baca artinya halaman 112. Kecelakaanlah bagi Baik, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Oke, cukup Fatia, sampai situ dulu. Hutama sampai ayat keempat ya. Sekarang dilanjutkan baca arti ayat kelima. Yasmin Kaila. Ayat kelima. Dan tahukah kamu? Dan tahukah kamu apa hutama itu apa? Nah, itu lagi dibaca sama Yasmin. Apa hutama itu? Lanjutkan Yasmin. Disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Oke, dilanjutkan lagi baca coba. Aldrik, lanjutkan baca, hidupkan suaranya. Halaman 113 yang atas. Sesungguhnya 100 berapa, Pak? 113 bagian atas. Sesungguhnya api. Oh, ini bacaan. Sesungguhnya Api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Oke, cukup Aldrik. Nah, selesai ya anak-anak. Itu tadi arti dari surah Al-Humazah ayat 1 sampai ayat terakhir yaitu ayat 9. Sudah dibacakan oleh teman-teman kita yang lain dan juga sudah kita simak bersama. Nah, dari yang dibacakan tadi, kita sedikit tahu anak-anak kira-kira tentang apa surah Al-Humazah ini isinya. Tentang apa surah Al-Humazah ini yang dibicarakan tentang apa gitu ya. Bahi, Bapak mau tanya Bahi Zahran. Nah, yang Bahi dengar tentang apa Bahi? Iya betul, tentang pengumpat lagi pencela. Nah betul ya anak-anak. Jadi dari membaca artinya kita tahu apa isi dari surah Al-Humazah. Dia berbicara tentang orang-orang yang hobinya mengumpat lagi mencela. Apa itu mengumpat dan mencela nanti kita jelaskan ya. Nah, juga berisi tentang hukuman bagi orang yang suka mengumpat dan mencela akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa nama nerakanya nanti kita jelaskan. Oke, sekarang Bapak jelaskan satu-satu. Anak-anak disimak ya, boleh sambil dilihat artinya di halaman 112 yang dibaca temannya tadi. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Artinya anak-anak orang yang suka mengumpat
lagi suka mencela, pasti akan celaka. Nanti di akhirat akan mendapatkan siksa. Apa itu mengumpat lagi pencela, Pak Putra? Nah, orang yang suka mengumpat lagi pencela itu biar mudah mengingat, kita ingat-ingat SOS. Nah, anak-anak diingat SOS. Nah, orang yang suka mengumpat lagi pencela itu SOS. Apa itu SOS? Senang orang susah, susah orang senang. Nah, mudah mengingatnya ya, SOS. Senang orang susah, susah orang senang. Nah, Bapak ulangi sekali lagi. Senang orang susah, susah orang senang. Disingkat jadi SOS. Itu hobinya pengumpat lagi pencela. Contohnya seperti ini anak-anak. SOS yang pertama, senang orang susah. Nah, misalkan kita lagi di sekolah nih, anak-anak lagi sekolah. Ketika lagi jam istirahat, kita melihat teman kita terjatuh dari tangga, terpleset. Nah, apa yang kita lakukan? Kita malah menertawakannya. Nah, malah menertawakan, malah mengejek. Nah, itu sifat dari orang yang suka mencela. Dia senang melihat orang lain susah. Dia tertawa ketika ada temannya yang terjatuh dari tangga. Nah, itu sifat dari orang yang suka mengumpat lagi mencela. Senang orang susah. Nah, itu SOS yang pertama, contohnya anak-anak. SOS yang kedua, susah orang senang. Nah, gimana itu? Susah orang senang. Nah, contohnya seperti ini. Misal di sekolah nih, di kelas, ada temennya yang punya sepatu bagus. Sepatunya bagus, warnanya mengkilat ya. Ada apa namanya itu yang anak-anak suka itu? Ada lampu-lampunya di bawah. Wah, ada lampu-lampunya. Jadi kalau jalan bisa hidup lampunya sepatunya. Bagus ya, keren. Nah, ada teman yang lain melihat. Nah, dia melihatnya malah susah. Nah, karena dia punya sifat SOS tadi, susah orang senang. Yang punya sepatu kan pasti senang ya, punya sepatu bagus. Nah, yang lihat malah susah. Kok dia punya sepatu bagus? Nanti akan saya sembunyikan di kotak sampah. Nah, itu namanya dia susah ketika orang lain senang. Malah mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, menyembunyikan barang temannya di kelas, menyembunyikan sepatu temannya di dalam kotak sampah. Nah, itu tidak boleh. Seperti itu sikapnya orang yang suka mengumpat lagi mencela. Oke, itu SOS supaya mudah diingat ya anak-anak. Senang orang susah, susah orang senang. Kita lanjutkan ayat yang kedua anak-anak. Allazi jama'a malan wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhladah, dan mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Nah, di sini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat allazi jama'a lawa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi ketika kita punya barang yang bagus, kita punya uang, kita punya harta, itu tidak boleh mencela orang lain atau teman-teman kita yang tidak punya. Misalkan tadi kita punya sepatu bagus, kita punya tas bagus, kita punya kotak pensil yang bagus. Jangan sampai kita mencela teman kita yang kotak pensilnya misalkan gambarnya sudah burem, gambarnya sudah tidak ada. Atau kita jangan sampai mencela teman kita yang tasnya warnanya sudah tidak cerah lagi dan sebagainya. Kok tas kamu warnanya sudah jelek sih? Nah, tidak boleh seperti itu. Itu sifatnya orang-orang yang suka mencela. Nah, tidak boleh. Ya, karena harta yang kita miliki, barang-barang yang kita miliki, yahsabu annama lahu akhladah,
tidak akan bisa membuat kita hidup selamanya. Kalau kita sudah meninggal, sudah semua yang kita punya akan kita tinggalkan. Anak-anak pernah ada melihat orang meninggal bawa HP? Tidak ada ya. Di kuburan ketika dikubur dimasukkan juga tuh tasnya yang bagus, sepatunya yang bagus, tidak ada. Semuanya ditinggalkan. Hanya dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Nah, seperti itu saja orang yang sudah meninggal. Artinya, jangan sampai harta yang kita miliki menjadikan kita suka mencela atau mengejek teman-teman kita yang lainnya. Nah, Bapak lanjutkan lagi ya. Kalla ayat keempat, dilihat halaman 112. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Apa yang sekali-kali tidak? Yang sekali-kali harta kekayaan tidak akan menjadikan kita orang hanya di dunia. Ya, silakan yang mau ke toilet silakan. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Nah, siapa anak-anak yang akan dilemparkan ke dalam hutamah? Coba siapa yang tahu boleh dihidupkan suaranya. Siapa orang yang akan dilemparkan Allah ke dalam hutamah? Siapa Habibi? Tahu. Ada yang tahu? Orang yang suka mengumpat. Ya, betul Yasmin. Orang yang suka mengumpat lagi mencela orang lain. Itu akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hutamah. Hutamah itu anak-anak nama dari neraka. Jadi ada neraka khusus untuk orang yang suka mengumpat lagi mencela. Namanya neraka apa? Neraka hutamah. La yumbadzanna fil hutamah. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah, neraka hutamah. Nah, ayat yang selanjutnya anak-anak, ayat yang kelima sampai ke 9 terakhir itu menjelaskan tentang kondisi neraka hutamah. Sangat mengerikan. Coba kita baca ya, Bapak baca. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Bagaimana keadaan neraka hutamah itu? Nah, apa isi neraka hutamah itu? Nah, kita lihat selanjutnya apa isinya? Narullahil muqadah. Isinya yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, api yang menyalanya nyala. Nah, seperti itu isi neraka hutamah, api ya anak-anak. Untuk apa apinya? Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar. Nah, jadi apinya untuk membakar orang yang mencela. Ya, betul Fatan, membakar orang-orang yang selama hidup di dunia suka mencela, suka mengumpat orang lain. Membakarnya di situ disebutkan yang membakar sampai ke hati. Nah, ini perumpamaan ya anak-anak. Maksudnya api di neraka nanti lebih panas, sangat panas melebihi panasnya api di dunia. Kalau kita lihat di dapur ada kompor, ada apinya, itu belum seberapa panasnya dibandingkan panasnya api neraka hutamah. Ada yang berani megang api di kompor? Nggak ada kan? Kenapa nggak berani? Karena panas. Nah, apalagi panasnya api neraka hutamah yang panas api di kompor di dapurnya. Kenapa Altamis? Karena dia ya. Karena dia tak. Kenapa? Karena dia berkali lipat lebih panas dari api kompor.
Iya, seperti itu. Karena api neraka Hutoma itu lebih panas daripada api di dunia, seperti api yang ada di kompor. Ya, betul sekali ya. Itu. Terus lanjut lagi, Bapak bacakan. Apa keadaannya neraka Hutoma yang selanjutnya, ayat ke-8. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Nah, dilihat bukunya di halaman 113 bagian atas, anak-anak, yang bagian atas. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Nah, ditutup rapat. Tidak bisa keluar ya anak-anak. Seperti kalau kita bayangkan, misalkan kita masuk ke dalam toples. Anak-anak tahu toples ya? Gelok, wadah makanan. Ketika lebaran banyak ya toples, gelok, wadah kue. Nah, kalau kita masuk ke dalam toples. Kalau pintunya terbuka nanti masuk ke surga. Oke, ya betul Fatan. Nah, kalau kita ada di dalam toples, toplesnya isinya itu api yang menyala-nyala, ditutup rapat. Artinya kita tidak bisa keluar. Nah, itulah keadaan yang sangat mengerikan di neraka Hutoma. Bukan hanya itu anak-anak, tapi apa keadaannya? Fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat. Nah, jadi orang-orang yang suka mengumpat, suka mencela, yang SOS tadi ya, itu akan diikat dalam neraka Hutoma pada tiang-tiang yang panjang. Nah, diikat, setelah itu ditutup, tidak bisa keluar, tidak bisa lepas, tidak bisa kemana-mana, dan dibakar dengan api yang sangat panas. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mencela orang lain, jangan sampai kita mengumpat orang lain, jangan sampai kita SOS. Nah, senang orang susah, susah orang senang. Jangan sampai nanti Allah masukkan ke dalam neraka Hutoma. Nah, sekarang dilihat 113. Coba di sini namanya siapa ya Bapak pilih? Namia Atirah. Dihidupkan suaranya Namia Atirah. Ya, Oke, Pak. Namia dibaca kandungan surah Putra Al-Humazah. Yasmin izin Halaman mau ke 113. toilet. Ya, Yasmin silahkan. Yuk, Namia, Al-Humazah artinya? Al-Humazah artinya pengumpat. Pengumpat sama dengan pencela. Suka menghina orang lain. Pencela suka merendahkan hak orang lain. Mengejek temannya. Tidak ada orang yang benar. Dirinya lah yang paling benar. Pengumpat sering tidak sabar diri. Sadar diri. Karena pengumpat merasa senang bila ada orang lain susah. Orang kaya merendahkan orang miskin. Orang pintar membodohkan orang yang belum bisa. Mereka sombong dengan yang mereka miliki. Bangga dengan kelebihan yang mereka miliki. Padahal Rasul mengajarkan orang kaya yang dermawan, orang yang baik, orang miskin yang sabar juga baik. Cukup Namia. Nah, terima kasih. Sudah bagus bacanya, lancar ya. Nah, itu tadi kandungan surah Al-Humazah seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Jadi, dari sini kita tahu ya anak-anak, surah Al-Humazah yang kita baca, yang kita hafal itu isinya tentang apa? Ternyata isinya tentang orang-orang yang hobi mengumpat lagi mencela, memberikan pelajaran kepada kita sebagai anak yang soleh, anak yang solehah, jangan sampai mengumpat dan mencela
orang lain. Karena hukumannya sangat pedih. Dimasukkan Allah ke dalam neraka khusus namanya neraka Hutomah. Nah, neraka Hutomah yang sangat mengerikan. Tadi sudah kita baca apa isi atau kondisi orang-orang di dalam neraka Hutomah. Diikat, ya kan? Terus ditutup, tidak bisa kemana-mana, dan dibakar dengan api yang menyala-nyala. Oke, sekarang dilihat halaman 115. Bukunya, halaman 115. Nah, dibuka bukunya halaman 115. Di situ ada soal, kita jawab bersama-sama ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nah, Bapak bacakan soalnya, yang tahu jawabannya boleh dihidupkan suaranya. Soal nomor 1, halaman 115. Al-humaza artinya... Thank you, Bu. Pak. Saya, Bu. Saya, Pak. Pengumpat. Ya, betul. Pengumpat. Nah, yang sudah tahu ya. Nomor 1, al-humaza artinya pengumpat. Betul. Boleh ditulis anak-anak atau juga nanti boleh ditulis ketika belajar malam atau belajar di jam-jam yang lain ya. Al-humazah artinya pengumpat. Nah, betul, tadi sudah ada yang tahu. Soal nomor 2 Bapak bacakan. Pengumpat sama dengan titik-titik. Ada yang tahu? Saya, Pak. Apa, Altami? Saya, Pak. Pencela. Ya, betul. Pengumpat sama dengan pencela. Nah, sudah nomor 2 jawabannya pencela. Nah, boleh langsung ditulis atau boleh nanti juga nulisnya ketika belajar ya. Ketika belajar malam, ketika belajar nanti sore, boleh. Pengumpat sama dengan pencela. Soal nomor 3. Membicarakan orang lain hukumnya titik-titik. Ada yang tahu? Pak, 115 tugas. Iya, Pak. Iya, Pak. Bukan tugas, kita jawab bersama-sama, Ataya. Fatan, Pak. Apa Fatan jawabannya? Akan masuk neraka. Neraka apa namanya? Neraka Hutomah. Ya, betul, Fatan. Membicarakan orang lain hukumannya akan masuk ke dalam neraka Hutomah. Nah, Hutomah. Namanya neraka Hutomah. Itu ya soal nomor 3 tadi. Membicarakan orang lain hukumannya akan masuk ke dalam neraka Hutomah. Membicarakan orang lain itu artinya mencela ya, mengejek dan sebagainya. Ya, ngomongin orang dari belakang itu namanya membicarakan orang lain yang akan dimasukkan ke dalam neraka Hutomah. Oke. Soal nomor 4 Bapak bacakan. Nanti nulisnya enggak apa-apa ya anak-anak. Orang yang berdosa hidupnya menjadi tidak titik-titik. Siapa yang tahu? Orang yang berdosa hidupnya menjadi tidak titik-titik. Apa Fairel? Tidak teman. Tidak. Tidak tenang. Tidak tenang. Betul Fairel. Apalagi? Siapa yang tahu? Bumi tahu Bumi? Orang yang berdosa hidupnya menjadi tidak titik-titik. Ayo tahu nggak jawabannya apa Bumi? Tidak bahagia. Tidak bahagia, betul. Ada lagi yang lain? Ada yang jawab tidak tenang, betul. Ada yang jawab tidak bahagia, betul. Ada lagi yang lain? Ada ya? Nah, boleh ditulis di bukunya tidak berkah. Nah, tidak berkah itu maksudnya tidak bahagia, tidak tenang, selalu gelisah, ya itu artinya tidak berkah. Nah, orang yang berdosa hidupnya menjadi tidak berkah. Tidak berkah itu artinya tidak tenang, tidak bahagia dan sebagainya. Soal terakhir nomor 5. Neraka yang menyala-nyala disebut neraka. Fatan, Pak. Fatan. Neraka apa?
Habibi. Neraka Hutoma. Utama, ya betul. Neraka Utama, ya betul Habibi. Tadi nomor 5 jawabannya neraka yang menyala-nyala disebut neraka Hutoma. Ada apinya yang menyala-nyala ya di dalamnya yang membakar. Nah, betul. Jawabannya neraka Hutoma. Nah, cukup ya. Sudah kita kerjakan soal-soalnya. Kita kerjakan bersama soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Bukan PR ya anak-anak, bukan tugas, tetapi kita jawab bersama-sama saja untuk latihan ya. Nah, jadi tidak perlu dikumpulkan, tidak perlu dikirim ke WA Pak Putra ya. Itu. Oke, sekarang boleh ditutup bukunya anak-anak. Nah, bukunya boleh ditutup. Kita akhiri belajar kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini kita akan mengerjakan soal ulangan BTA ya. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan soal ulangan BTA. Nanti di-share oleh ibunya wali kelas di grup WA-nya ya. Nanti dilihat dan dikerjakan. Boleh mengumpulkannya langsung sekarang atau nanti masih tunggu ketika dikumpulkan malam nanti juga boleh. Ya, jadi dikerjakan soal ulangan harian BTA-nya. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa titip salam untuk ayah bundanya atau kakak ayuknya di rumah yang sudah membantu sehingga kita bisa belajar bersama pada hari ini. Sekian dari Bapak. Bapak mohon maaf apabila ada yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dikerjakan soal ulangannya ya. Ya.